Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita. Mohon maaf jika nanti ada sedikit berisik-berisik. Di sebelah sana ada dua kidus yang sedang bikin YouTube juga. Biasa learn from home, jadi kita rame-rame di rumah. Anyway, sebelumnya kita sudah mempelajari dan juga mencoba menggunakan spreadsheet untuk menyelesaikan ilustrasi yang ada di slide ini. Salah satu fitur utamanya adalah karena di sini kita sudah mulai mengenal yang namanya depresiasi dan impact-nya terhadap cash flow secara tidak langsung. Sebelumnya kita juga sudah melihat bagaimana kita mengexercise jika ini ditambahkan atau dinaikkan, kemudian ini dikurangkan, apa impact-nya kepada cash flow. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menunjukkan secara konseptual bagaimana hubungan antara semua komponen-komponen revenue dan cost yang sudah kita bahas sampai titik ini, utamanya bagaimana peran dari depresiasi serta pajak terhadap the overall net cash flow yang kita miliki. Sebelumnya tentunya masih diingat bahwa feasibility study adalah sebuah kajian benefit dan cost. Kita menimbang pada dua lengan ini, satu sisi benefit dan sisi yang lain adalah cost. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk bagan atau blok diagram, kira-kira kita akan punya di sebelah sini adalah revenue atau benefit dari investasi yang kita miliki. Kita proyeksikan dari tahun ke-1 dan seterusnya. Kemudian di sisi yang lain kita juga punya komponen yang disebut sebagai komponen biaya investasi. Kira-kira seperti ini. Di samping itu, di sisi cost kita juga akan punya annual cost. Kadang kita menyebutnya sebagai operation and maintenance cost, seperti yang ada di sini. Dan dua sisi inilah yang akan membentuk net cash flow yang dalam kesempatan ini kita sebut sebagai net cash flow before tax. Jadi pajak belum dipertimbangkan, maka net cash flow-nya kira-kira akan seperti ini. Oke. Kemudian kita mempertimbangkan apa yang disebut depresiasi dan pajak. Tentunya dari net cash flow before tax ini kita akan bisa turunkan apa yang disebut sebagai income atau pendapatan yang kena pajak atau taxable income. Karena ada satu komponen yang sudah kita pelajari yang kita sebut sebagai depresiasi di sini, maka taxable income akan dipengaruhi oleh depresiasi. Sifatnya adalah negatif, artinya semakin besar klaim depresiasi yang bisa kita lakukan pada suatu tahun, semakin kecil taxable income yang perlu kita declare. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan bisa lihat bahwa depresiasi itu datangnya atau bisa dihitung dari seberapa besar investasi yang kita lakukan. Makin besar investasi yang bisa kita klaimkan, makin besar pula depresiasi yang juga bisa diklaimkan. Kira-kira seperti ini. Kemudian sesudah itu kita juga akan bisa melihat setelah taxable income bisa dihitung, maka kemudian kita akan bisa menghitung berapa real pajak yang harus dibayar atau payable tax. Kira-kira seperti ini. Tentunya kita juga tahu bahwa ada satu konstanta atau variabel, boleh bisa dibilang begitu, yang akan mempengaruhi seberapa besar payable tax tersebut, yang biasa disebut sebagai tax rate, biasanya dalam bentuk persentase, dan ini akan mempengaruhi secara positif di sini. Makin besar tax rate-nya, maka
pajak yang harus dibayarkan akan makin besar juga. Nah, dari sinilah akhirnya, karena kita sudah mendapatkan berapa pajak yang harus dibayarkan setiap tahun, kita akan bisa mendevelop cash flow setelah pembayaran pajak atau after tax cash flow yang jumlahnya kira-kira adalah setara dengan net cash flow before tax yang kemudian dikurangi oleh payable tax. Nah, inilah yang kita sebut sebagai net cash flow after. Jadi sekali lagi kita bisa ulangi bahwa di dalam struktur model cash flow ini kita melihat ada komponen-komponen yang directly involved. Komponen-komponen tersebut adalah yang berada di sebelah kiri ini. Semua yang ada di sini ini adalah yang directly involved. Sementara dua yang ada di sini, terutama depresiasi, itu kita sebut sebagai komponen yang tidak secara langsung mempengaruhi cash flow. Kita ulangi, di awal ada benefit, kemudian di sisi kanan ada dua komponen biaya yang akhirnya menghasilkan net cash flow before tax, dan kemudian sesudah itu kita akan bisa menghitung taxable income dengan mempertimbangkan seberapa besar depresiasi yang bisa diklaim. Oke, makin besarlah taxable income yang bisa diturunkan. Dengan kata lain, makin kecillah taxable income-nya. Kemudian payable tax atau pajak yang dibayarkan adalah taxable income dikalikan persentasenya, sehingga net cash flow akan kita dapatkan di bawah sini. Dengan didapatkannya after tax net cash flow, maka kita akan bisa menghitung beberapa indikator yang terkait dengan visibility study. Tentunya yang pertama adalah net present value, dan kedua IRR atau any other measures that we can use for measuring the visibility of a particular investment. Kira-kira seperti ini. Nah, dari sini akhirnya kita bisa lihat bahwa depresiasi memberikan impact positif jika bisa diklaimkan terhadap net cash flow kita. Sekarang coba kita bayangkan, ada dua skenario. Anda sedang melakukan kajian investasi sebuah pabrik yang membutuhkan robot yang canggih. Ada dua alternatif di sana. Yang pertama, robot canggih tadi dibeli, atau dengan kata lain ada investasi. Karena robotnya dibeli, maka Anda akan bisa mengklaim depresiasi seperti yang ada di sini, sehingga overall Anda akan bisa menekan taxable income dan payable tax-nya. Ini alternatif pertama. Jadi dengan investasi Anda akan bisa mengklaim depresiasi, menurunkan pajak. Di alternatif kedua, Anda mungkin hanya akan sewa robot tersebut. Karena sewa bukan masuk kategori dalam investasi, maka depresiasi tidak bisa diklaim, sehingga Anda akan dapatkan kondisi yang less favorable dibandingkan dengan yang pertama tadi. Sehingga kalau kita lihat dari sisi pemerintah, mengapa akhirnya pemerintah secara umum memberi atau membuat skema seperti ini? Jawabannya gampang, karena pemerintah inginnya ada investasi di setiap usaha, tidak hanya sekedar sewa atau pendekatan-pendekatan sejenisnya. Jika Anda ingin mendapatkan sebuah more favorable treatment, maka Anda perlu melakukan investasi. Kira-kira itulah konsep dasar dari pajak, depresiasi, dan hubungannya dengan beberapa komponen revenue dan biaya lainnya. Tentunya pada saat kita belajar tentang perpajakan,
kita perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa setiap negara punya sistem yang berbeda, baik dari sisi cara menghitung perpajakannya maupun depresiasi. Karenanya, sebagai analis, tentunya Anda harus aware terhadap hal tersebut. Saat Anda bekerja di Indonesia, analisis untuk sebuah bisnis di Indonesia, gunakan sistem yang ada di Indonesia. Saat Anda melakukan analisis untuk sebuah bisnis di Vietnam, sebagai contoh, tentunya Anda harus lumayan familiar dengan sistem di sana yang bisa jadi berbeda dengan di Indonesia. Di beberapa diskusi kita nanti kita akan gunakan salah satu rejim pajak yang paling sederhana, yaitu Singapura saja. Untuk yang lebih rumit, Anda akan bisa belajar sendiri nantinya. Dan satu poin lagi yang penting buat kita adalah bahwa meski depresiasi itu sering disebut-sebut di banyak perkuliahan, depresiasi yang kita gunakan, konsep dan purpose-nya, tujuannya akan berbeda dengan depresiasi yang dipelajari misalnya di accounting. Secara filosofi, hal ini bisa dijelaskan bahwa accounting itu biasanya menggunakan pendekatan retrospektif, melihat ke belakang. Sehingga depresiasi dipahami dengan cara tersebut dan penggunaannya juga cara yang sama. AKI adalah bagian dari pendekatan ekonomi, sehingga menggunakan filosofi looking forward, melihat ke depan. Karenanya, untuk keperluan perpajakan, maka kita menggunakan konsep depresiasi yang sedikit berbeda dengan yang digunakan di accounting. Analis kelayakan industri diharapkan tidak bingung dengan perbedaan tersebut. Di slide ini ditunjukkan sedikit ada latihan buat kalian ya guys, karena untuk bisa jago di AKI sebagai analis kelayakan industri Anda harus banyak sekali berlatih. Maka di slide-slide yang sudah disediakan secara offline banyak sekali latihan yang bisa dilakukan. Untuk yang ini khusus akan dijadikan PR buat kalian. Detail teknisnya sudah ada di Elisa. Silahkan Anda lihat. Jangan lupa kerjakan dengan semangat. Individual ya guys. Secara individu. Lihat seberapa Anda sudah memahami konsep dan seberapa terampil Anda mengerjakannya. Jangan terlambat. Lihat due date yang di sana. Semangat!